Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema pengendalian diri melalui puasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari menjelang akhir Ramadan ini tentu kita harus lebih fokus di dalam mengisi ibadah Ramadan ini. Kenikmatan-kenikmatan sesaat yang sementara kalau bisa harus kita tunda dulu untuk kita ganti dengan aktivitas yang menimbulkan, menghasilkan kesenangan, keuntungan yang lebih luas jangka panjang masa depan. Kantuk, tentu kepuasan jangka pendeknya adalah tidur. Tapi bagi kita yang berpuasa, mungkin kenikmatan tidur kita tunda dulu karena kita punya harapan yang besar untuk mengaji atau kita beriktikaf, karena keutamaan kemuliaannya jauh lebih besar daripada hanya sekedar tidur. Belanja di hari-hari menjelang Ramadan tentu lebih menyenangkan, tetapi itu mungkin hanya kesenangan sesaat. Ada kita membelanjakan sesuatu yang nilainya jauh lebih luas, lebih banyak, lebih bermanfaat jangka panjang melalui infak. Contoh-contoh itulah yang bisa disebut sebagai self control atau pengendalian diri, yaitu kemampuan seseorang untuk menunda kesenangan sesaat diganti dengan suatu aktivitas yang menimbulkan kesenangan jangka panjang yang lebih luas, yang lebih banyak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang dalam diri kita sudah dibekali oleh Allah, yaitu kekuatan nafsu atau 3 kekuatan yang pokok, yaitu nafsu, akal, dan moral. Nah, nafsu itu sifatnya, prinsipnya adalah kepuasan, menuntut dipuaskan. Tidak peduli apakah itu realistik, apakah itu bertentangan dengan nilai-nilai moral etika, tidak peduli. Sementara akal itu adalah punya prinsip realita. Bagaimana berpikir, bagaimana cara, metode supaya keinginan nafsu itu bisa terpenuhi. Sementara moral punya prinsip bagaimana atau apakah keinginan nafsu itu jika dituruti apakah melanggar norma atau tidak. Nah, bagi orang-orang yang miskin atau nafsunya besar tapi miskin nalar dan miskin moral, tentu perilakunya akan bebas, akan semaunya sendiri. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afara'aita man ittakhadha ilahu hawa, di surat Al-Furqan. Apa kamu mengetahui orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan?
Itu artinya orang membebaskan, istilahnya sakarpe nuruti hawa nafsu. Kalau itu nafsu makan ya mungkin Abdul Butun. Kalau itu nafsu kekuasaan, bagaimana caranya kekuasaan teraih tanpa mempedulikan nilai-nilai etika dan moral. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tentu nafsu orang itu sangat banyak dan beragam, ya. Ada yang menyebut yang paling dominan libido seksualis, ada yang menyebut nafsu berkuasa, ada nafsu superiorite atau cari keunggulan, nafsu biologis, termasuk juga nafsu spiritual. Kepuasan beribadah itu juga nafsu. Meskipun namanya spiritual beribadah, kalau dilakukan tanpa pertimbangan akal, apalagi tanpa pertimbangan moral yang bagi kita adalah moralitas kita bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, tentu nafsu spiritualitas itu bisa liar. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, puasa ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Allah SWT melalui syariat puasa, ibadah puasa yang bukan hanya pada siang hari, juga pada malam harinya, semua bernilai punya makna melatih pengendalian diri. Orang lapar itu logikanya, nalarnya mudah marah. Tetapi orang puasa oleh Allah dilatih marah tapi tidak boleh, berpuasa lapar tapi tidak boleh marah. Jangankan marah, berkata kotor pun tidak boleh, berbantah-bantahan tidak boleh, dikendalikan. Ngantuk harus qiyamul lail, harus tadarus, apalagi di 10 hari terakhir harus berjaga malam, melakukan iktikaf, mengorbankan kepentingan sesaat demi kepentingan yang lebih besar jangka panjang. Ketika orang menjalankan puasa dengan sungguh-sungguh sesuai yang disyariatkan oleh Allah, saya sangat-sangat yakin, karena puasa itu syariat yang dipilihkan Allah, kita benar-benar telah dididik, dilatih oleh Allah untuk mampu mengendalikan diri. Dan ini akan dibawa setelah kita purna berpuasa. Jadi orang mutakin, ya, karena perilakunya selalu taat, selalu patuh tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita jalani puasa ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai puasa kita itu ruba so'imin. Banyak orang yang puasa tidak mendapatkan pahala, tapi yang didapatkan hanya al-ju' dan al-atos, hanya haus dan lapar. Tentu itu harus kita hindari. Puasa yang mampu membangun jiwa, membangun pribadi kita, di antaranya adalah puasa yang mampu melatih, mendidik diri kita punya kemampuan pengendalian diri. Dalam kehidupan sehari-hari, self control ini menjadi sangat penting. Pemimpin kalau tidak bisa mengendalikan diri, tidak akan bisa memimpin. Orang tua kalau nggak bisa mengendalikan diri, juga tidak akan bisa menjadi orang tua yang baik. Demikian pula yang lain. Karena itu di surat Ali Imran itu, surga itu disiapkan bagi orang-orang yang diantaranya adalah yungfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Itu butuh pengendalian diri, berinfak di waktu lapang dan sempit, ya. Wal kadziminal ghaidz, menahan amarah. Berat, wal afina anin nas, pemaaf. Ini butuh pengorbanan, pengendalian diri.
Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang mampu mengendalikan diri melalui pendidikan puasa. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.